Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Igede Aryana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Toili Barat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 dengan mengambil materi semester 2 yaitu komponen ekosistem dan interaksinya pada kurikulum Merdeka. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya praktek pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, ya, marilah kita berdoa. Ya, silakan Pak Yoga. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sudah sarapan? Ada yang sakit hari ini? Ada. Siapa yang tidak sekolah dan absen hari ini? Siap. Agus Yuliana dan Vicky Herlito. Pada pagi hari ini kita kembali pada pembelajaran biologi, ya, yang telah minggu kemarin kita laksanakan, ya, pada pertemuan terkait dengan materi-materi bioteknologi. Nah, pada kali ini kita akan lanjut materinya. Namun sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, apakah kalian pernah ke sawah? Siapa yang pernah ke sawah? Angkat tangan. Ya, berarti semua pernah ke sawah. Ya. Nah, di sawah itu apa yang kalian lihat? Ada padi. Ada kata apa lagi? Ikan, tikus. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu apa sih sebenarnya? Komponen biotik dan abiotik. Ya. Yang mana termasuk komponen abiotiknya? Yang ada di sawah itu. Ya, komponen abiotik. Tanah, apa lagi? Air, apa lagi? Cahaya. Itu merupakan salah satu, ya, contoh dari komponen abiotik. Apa lagi yang bisa ada di dalam ekosistem sawah? Komponen biotik. Ya, apa itu komponen biotik?
komponen yang hidup atau bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Contohnya tadi ada ada ular, ada belalang, ada rumput, tikus dan lain sebagainya. Nah, dari komponen biotik dan abiotik tersebut, apakah ada interaksinya? Ada. Seperti apa interaksinya? Ada interaksi yang disebut dengan simbiosis. Ya. Simbiosis itu apa? Yaitu interaksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh dua makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari adalah komponen ekosistem dan interaksinya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan pengertian ekosistem dan komponen ekosistem dalam aliran energi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, ya, peserta didik mampu menentukan komponen interaksi antar spesies dan dalam ekosistem. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengorganisasikan ekosistem dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi, keempat tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai dan akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekarang silakan amati video yang Bapak tampilkan di slide. Jutaan belalang tempat uang di jalanan tepatnya di RT 008 RW 006 Desa Netenanggu Selatan. Fenomena tersebut tampak dari video amatir yang diterima Pos Kupang Selasa 20 Desember 2022 dan menurut salah satu warga Anu Manggar membenarkan hal tersebut. Dalam video berdurasi 31 detik itu tampak jutaan belalang memenuhi jalanan aspal yang menjadi perhatian anak-anak sekolah dan warga sekitar. Saat kendaraan motor melintas, belalang-belalang tersebut berterbangan, namun setelah itu kembali hinggap di atas jalan. Dari suara yang terekam di video tersebut mengungkapkan fenomena itu baru pertama kali terjadi sehingga membuat heboh warga sekitar. Belalang berjumlah jutaan, itulah semua ini pohon betul. Jadi semua jelas. Ya semua. Salah. Ya bisa dalam semua. Ini belalang. Ya, dua video ya yang Pak tampilkan tadi ya itu adalah berkaitan dengan wabah belalang. Ya. Siapa yang bisa menceritakan ya isi dari tampilan video tadi? Ya, silakan. Tentang video tadi, tentang wabah belalang yang masuk ke permukiman warga dan merusak perkebunan warga seperti pohon tebu. Adakah yang bisa memberikan pertanyaan terkait dengan video yang Bapak tampilkan tadi? Ya, Suditya dipersilakan. Dari video yang ditayangkan tadi, saya mau bertanya, apa yang menyebabkan populasi belalang sangat banyak dan menyerang permukiman warga dan perkebunan tebu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Lovi, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suditya. Populasi belalang meningkat dikarenakan kekurangannya predator atau pemangsa daripada belalang. Contohnya burung atau katak karena diburu oleh manusia yang menyebabkan populasi belalang meningkat secara drastis dan tak terkendali. Kemudian penyerbu perkebunan tebu dan masuk permukiman warga. Baiklah, sekarang Bapak juga akan menampilkan video pembelajaran terkait materi pada pagi hari ini, yaitu komponen ekosistem dan interaksinya. Ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang dimana lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di dalam air serta amfibi yang bisa hidup di luar alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik itu masih memiliki daratan sebagai pelengkap.
Contoh dari ekosistem akuatik adalah ekosistem sungai, ekosistem laut, dan juga ekosistem danau. Nah, di dalam sebuah ekosistem pasti akan ada yang namanya interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini ada bermacam-macam, seperti simbiosis, kompetisi, predasi, antibiosis, netral, dan juga alelopatik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis ini merupakan hubungan yang terjadi antar dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua individu yang terlibat. Contohnya burung jalak yang menggunakan kutu di atas tubuh kerbau. Nah, kedua organisme ini saling menguntungkan karena si burung jalak itu akan mendapatkan makanannya serta si kerbau akan terhindar dari kutu. Nah, berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme itu merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Contohnya seperti ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora ini mempunyai alat semacam penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau pada ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan dari ikan hiu itu berupa lemak dapat dimanfaatkan oleh ikan remora. Nah, ikan rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, di mana produsen ini akan dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Jadi alur pada rantai makanan ini bergerak secara linear ya, dari produsen ke konsumen teratas. Ya, jadi materi pada pagi hari ini ya itu sampai pada piramida makanan, jadi makanan dan rantai makanan. Saya harapkan kepada adik-adik sekalian untuk bisa saling berpartisipasi ya atau bertanya dalam kegiatan pembelajaran agar meningkatkan pengetahuan adik. Ya. Ya. Sekarang saya akan bagikan LKPD ya. Dan sebelum LKPD ini Pak bagikan, silakan kalian baca kembali materi yang telah Pak bagikan ya dalam aplikasi iEdiflip. Ya, silakan dibuka aplikasi iEdiflip ya dan dipelajari ya terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan. Ini sudah duduk berkelompok ya. Sekarang Pak bagikan LKPD-nya sambil kalian membaca materi ya, dipersilakan. Ya. Silakan tulis nama kelompoknya. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Langkah kerjanya. Ya. Ya, di sini ada 4 amplop ya. Ada 4 amplop yang isinya masing-masing berbeda. Ya, nanti silakan kalian observasi gambar yang ada di amplop ini ya dan kalian tuliskan pada lembar LKPD yang telah disediakan. Jadi ini secara acak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibuka amplopnya dan didiskusikan bersama kelompoknya ya untuk membahas terkait dengan gambar yang ada pada amplop masing-masing kelompok. Pada LKPD kalian ada kolom ya. Di situ nanti kalian bisa tempelkan gambar yang telah dibagikan dalam amplop. Setelah itu nanti kalian isi interaksinya, interaksi yang terjadi pada gambar itu apa namanya, dan deskripsikan interaksi yang terjadi. Ya, jadi tempelkan gambarnya pada LKPD.
Bisa ya? Ya. Bapak berikan waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi tentang materi yang diberikan pada kali ini. Ya, silakan dibuka aplikasi Adifitnya. Ya, sambil kalian mengerjakan, sambil juga baca materi pada aplikasi Flip kalian. Ya, silakan kerjakan selama 20 menit. Ya, sudah dibuka aplikasi Flip? Ya, jadi silakan dibaca-baca ya. Materi yang dapat tampilkan di aplikasi Enku. Ya, silakan. Ini aplikasi Enku-nya dibuka. Kasih terang. Ini sudah buka Netflix. Ya, dibaca ya. Semua jawaban di ini ada kesulitan? Tidak? Ya. Jadi ini kan sudah ya. Ini sudah didapatkan instruksinya apa saja. Ini sudah kelompok nah dari gambar ini ya nanti kalian deskripsikan ya ini interaksi apa namanya ya interaksi kompetisi jelaskan kompetisi dan contohnya bisa lebih daripada contoh yang digunakan ya. Nanti contohnya bisa disebutkan lagi ya. Kalau contoh di gambar itu cuma itu saja, bisa dicari lagi contoh yang lainnya ya. Jangan hanya berpatokan pada contoh yang ada di gambar. Ya, silakan kalian cari lagi contoh-contoh yang lain ya. Supaya nanti mendapatkan beragam contoh daripada interaksi yang terjadi dalam satu ekosistem. Diskusinya sudah selesai dan kita sebelum mulai diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, siap?
Ya, semakin cepat ya. Kita masuk pada kegiatan berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan LKPD yang telah Bapak bagikan tadi pada setiap kelompok, ya. Dan masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, selama kalian presentasi juga, Bapak akan nilai kalian, ya. Jadi jangan bermain dan kita tetap serius, ya. Santai tapi serius. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 1. Pertama-tama, terimalah salam dari kami, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Ardani Lopiana dan teman saya Nikadek Dwi Anjani. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Interaksi, kompetisi, deskripsi. Kompetisi adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies yang saling menghalangi. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya. Misalnya makanan atau pasangan kawin, contohnya ayam berkelahi. Interaksi komensalisme. Deskripsi adalah 2 atau lebih spesies yang salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak terpengaruh. Contohnya anggrek dan batang pohon. Interaksi mutualisme adalah interaksi antara 2 spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya antara jamur dengan cyanobacter membentuk lichen. Ya, ditunjukkan hasil observasinya. Ya, jadi kelompok lain diperhatikan, ya. Ini hasil observasi atau diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1, ya. Di kelompok 1 mendapatkan interaksi mutualisme, amensalisme, parasitisme, kompetisi, komensalisme, dan netralisme. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, pada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan LK di depan. Dipersilakan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil di kelompok kami. Kompetensi persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara 2 atau lebih spesies yang saling menghalangi. Masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya singa memangsa rusa, ular memangsa tikus, dan kucing memangsa tikus.
interaksi antara dua spesies atau lebih yang mengakibatkan pada satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain beruntung. Contohnya itu yang ada di kucing. Ya, isolasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Berikan tepuk tangan. Kelompok 3 dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewa Madirik Tatyani dan rekan saya. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh lainnya, kata dan ikan, kambing dengan ayam. Amensalisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satunya dirugikan sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh adanya asosiasi atau tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contoh lainnya, gulma pada tanaman padi, pohon mangga dan tanaman lainnya, jamur yang menempel di tumbuhan lain. Sudah selesai? Ya, itulah presentasi dari kelompok 3 ya, yang mendapatkan interaksi netralisme, parasitisme, kompetisi, amensalisme, mutualisme, dan komensalisme. Ada pertanyaan? Kan kelompok 1 Abiyoga. Apa itu netralisme dan contohnya? Tolong jelaskan ulang. Netralisme adalah interaksi antar dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Contoh lainnya adalah kupu-kupu dengan kerbau, lebah dengan capung, kambing dengan ayam, dan burung hantu dengan kambing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Kemudian kalau sudah selesai presentasi, ya, maka kegiatan selanjutnya adalah evaluasi. Ya, nah sekarang Bapak akan membagikan evaluasi kepada kalian ya terkait dengan materi pada hari ini. Ya, silakan kalian tuliskan nama kalian pada lembar evaluasi yang Bapak bagikan. Ya. Pak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ditulis namanya ya, dijawab atau disilang pada jawaban yang ada di lembar evaluasi. Ya, dikerjakan ya, jangan bermain. Waktu tinggal 5 menit. Sudah? Ya. Sekarang silakan dikumpulkan lembar evaluasinya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, ya, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu, ya. Bagaimana perasaan kalian pada pertemuan hari ini? Apakah kalian sudah belajar materi komponen ekosistem? Apakah kalian suka dengan model yang Bapak gunakan? Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Dipersilakan untuk menyimpulkan pembelajaran.
Baik, kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis ekosistem, satuan makhluk hidup dalam ekosistem, serta interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Serta kita jadi tahu hubungan komponen biotik dan abiotik, dan kita tahu ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup seperti tanah, air, dan udara, yang secara bersama-sama membantu suatu sistem ekologi. Berikan aplaus untuk yang menyimpulkan. Nah, pada minggu depan ya, kita akan belajar ya dengan materi yang berbeda. Ya, pada hari ini kita mempelajari tentang komponen ekosistem, maka minggu depan kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aliran energi. Jadi saya minta kepada adik-adik sekalian untuk mencari materi ataupun membaca materi aliran energi dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup yaitu berdoa. Ya, dipersilakan Selvi. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Islam masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian pertemuan pada hari ini Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om